Benar Tuhan, itulah kerinduan dan keyakinan kami. Kiranya kehendak Tuhan yang terbaik, yang terindah, boleh terjadi atas diri kami maupun juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa, atas hidup yang kekal. Dan bukan itu saja, sementara kami masih hidup di bumi ini, Tuhan juga menyertai kami senantiasa. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan bimbingan firman-Mu. Sekarang ini kami akan tenang sejenak, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau meneduhkan hati kami, menolong kami untuk berkonsentrasi, membuka hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Saya bahagia dan bersyukur hari ini bisa kembali bersama dengan saudara lagi. Tahun lalu sebetulnya saya ke Indonesia, tetapi maaf tidak bisa ke sini. Saya membawa salam dari mantan pacar saya yang sekarang jadi istri, Ibu Irani, dan juga jemaat di California. Kali ini saya didampingi putra kami yang terkecil yaitu Joey. Dulu dia meninggalkan Kudus waktu usia 4 tahun, sekarang sudah 24 tahun, jadi sudah 20 tahun. Ya. Tadi waktu lewat pastori, masih ingat Jo? Ya, kind of, gitu ya. Karena sudah cukup lama. Ya. Saudara-saudara, di dalam rangka bulan keluarga ini, saya diberi perikop untuk saya sampaikan, yaitu dari Yakobus, surat Yakobus pasal ke-5, ayat ke-13 sampai yang ke-30. Surat Yakobus pasal ke-5, ayat 13 sampai yang ke-20. Saya ingin saudara juga bisa ikut membaca, sebab itu mari kita membaca perikop ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan saya minta saudara sekalian untuk membaca ayat-ayat yang genap. Sudah siap? Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 14. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20, amin.
Saudara-saudara, saya bersyukur kalau bulan ini Sinode GKMI mengadakan bulan keluarga. Kita semakin menyadari bahwa keluarga hari-hari ini banyak mengalami serangan dan tantangan. Sehingga jikalau fondasinya tidak kuat, jikalau komunikasi antara suami istri itu buruk, tidak peduli saudara apakah keluarga Kristen atau tidak, hantaman, benturan, tantangan itu bisa membuat yang bersangkutan give up, menyerah. Di Amerika ada statistik saudara, di kalangan orang Kristen, tingkat perceraian mencapai 40%. Jadi dari 10 pernikahan Kristen yang diberkati di gereja, 4 berakhir di pengadilan. Tapi yang menarik saudara, kalau keluarga Kristen itu bukan saja diberkati pernikahannya di gereja, tetapi setiap minggu beribadah, maka tingkat perceraian berkurang menjadi separuh, yaitu 20%. Tolong itu next slide. Nah, yang lebih menarik lagi, kalau keluarga Kristen itu bukan saja beribadah setiap hari Minggu, tetapi juga mengadakan mezbah doa setiap hari, di mana suami dan istri atau orang tua dan anak bersekutu bersama-sama, maka tingkat perceraian kurang dari 1%. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana pentingnya mezbah doa di dalam keluarga. Kita seringkali hanya berpikir, wah doa ya, doa masing-masing lah. Kenapa harus bersama-sama? Untuk apa? Nah, hari ini kita akan melihat betapa doa di dalam keluarga itu memiliki begitu banyak manfaat. Saudara, kalau kita tadi baca surat Yakobus pasal ke-5 ayat 13 sampai 20, maka kita bisa bagikan perikop tadi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama yaitu tentang situasi yang bisa terjadi dalam keluarga. Keluarga siapa saja, di mana saja, situasi ini ada 3 situasi yang Yakobus tuliskan, itu bisa terjadi atas keluarga dan bagaimana kita meresponinya. Bagian yang kedua yaitu ayat 15 sampai ke 20, yaitu 3 prinsip doa di dalam keluarga. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana keluarga sesungguhnya merupakan tempat pembinaan rohani. Itu ayat 19 sampai ke 20. Mari kita bahas satu persatu dari 3 bagian ini, oke? Bagian yang pertama tentang 3 situasi dalam keluarga dan bagaimana kita seharusnya meresponi itu. Di ayat yang ke-13a tadi, situasi yang pertama Yakobus sebutkan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara sedang menderita saat ini? Kadang-kadang keluarga itu saling melihat, wah enak ya Ibu Mince, ya itu kia-kia terus loh. Habis dari Hong Kong ke China, suamiku nih nek diajak pergi susahnya minta ampun ya. Kadang-kadang saudara kita itu hanya melihat si A, si B kok lebih enak ya, hidupnya kok lebih lancar, anak-anaknya lebih perhatian dan sebagainya. Tapi sebetulnya saudara, tiap keluarga itu punya masalah. Ada yang masalahnya memang besar, ada yang biasa-biasa saja. Ada masalah yang disebabkan anggota keluarga yang lain, entah itu pasangan, anak, orang tua, atau dari dirinya sendiri, saudara. Satu pagi, Opa Joni, yang sudah umur 80 tahun, curhat sama Opa Jimmy saat mereka lagi main catur di taman. Gitu ya. Jim, aku tuh kegi sama istriku. Kenapa? Aku didiemin kok.
Udah berapa hari ini nek tak tanya-tanya enggak mau jawab. Oh ya, istrimu bukan tipe seperti itu loh setauku. Loh tak ajak bicara, tak tanyai, diem aja. Terus si Jimmy bilang, jangan-jangan istrimu mulai ada gangguan pendengaran ya. Oh iya ya, dia seusia mbak aku ya, pecap. Ya, mungkin saja. Lah gini ya, Pak Jimmy sarankan, nanti nek kamu pulang ke rumah, jangan rame-rame, berusaha tenang ya. Lalu dari belakang kira-kira jarak 3 meter, kamu tanya istrimu. Nek enggak jawab, maju 2 meter. Nek belum jawab lagi 1 meter. Nek enggak jawab lagi, ya berarti istrimu budek. Oh gitu ya, good idea. Ide yang baik. Lalu Om Joni pulang ke rumah, dia pelan-pelan tutup pintu pelan-pelan. Kebetulan sang istri lagi masak, saudara. Dari belakang ingat jarak 3 meter. Mah, lagi masak apa? Dengerin, enggak ada jawaban. Maju 2 meter. Mah, kamu lagi masak apa? Enggak ada jawaban, mah hatinya mulai kejut. 1 meter. Mah, kamu lagi masak apa sih? Enggak ada jawaban, saudara. Lalu dia sampirin istrinya diceblok. Mah, ditanya dari tadi kok enggak dijawab sih? Istrinya noleh. Lu udah tak jawab 3 kali loh. Jadi yang budek siapa, saudara? Nah kadang dalam pernikahan seperti itu ya. Suami nyalain istrinya, kamu sih tidak pengertian. Kamu tidak menghormati suami. Istrinya juga tidak mau kalah. Kamu itu ya, aku coba menikah sama Joni dulu loh. Tidak kayak gini. Wah, ribut saudara. Ya. Masalah itu bisa terjadi. Dan tidak jarang masalah-masalah tertentu itu bisa mengakibatkan kesedihan dan bahkan penderitaan. Nah, Yakobus menyarankan kalau ada yang menderita, bagaimana saudara? Curhat ke Facebook, ngomel-ngomel, nyalain Tuhan, kenapa sih Tuhan aku kok seperti ini, kenapa keluargaku kok tidak seperti yang di sana sini? Tidak saudara, sikap pertama yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, membawa beban kita kepada Tuhan, entah itu ketika anak sakit, sementara BPJS juga tidak bisa disandari sepenuhnya. Kemarin saya mendengar seseorang yang sakit, yang tidak punya tambahan asuransi kesehatan, saudara. Dan dia bilang, saya harus keluar ratusan juta untuk berobat. Nah bersyukur ada dana, saudara. Kalau tidak ada dana bagaimana? Udah sakit, menderita, tidak ada biaya. Jadi masalah-masalah ini real, saudara. Suami tiba-tiba kena PHK. Anak-anak masih kecil, masih pada sekolah. Atau sang istri karena tekanan-tekanan menjadi depresi. Tiba-tiba saja mungkin juga karena memasuki masa menopause, ada kasus-kasus tiba-tiba menjadi depresi, saudara. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi di setiap keluarga. Yakobus mengingatkan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Itu yang terutama, saudara. Nah kadang itu tidak jarang orang Kristen yang menjadikan doa itu seperti ban serep. Saudara yang punya mobil, kapan saudara ingat kalau mobil saudara punya ban serep? Waktu ke Bandungan ingat? Tidak akan ingat ya, ke Jakarta, kemana. Kita baru ingat ada ban serep kalau bocor, bannya kempes. Kadang anak-anak Tuhan juga seperti itu, punya uang, dokter dulu, berobat. Baru nanti kalau dokter give up, I'm sorry ya, ini penyakitmu sudah tidak tahu, medis tidak bisa mengatasi. Atau sudah jalan buntu, baru ingat Tuhan. Jadi Tuhan ini secara tidak sadar diperlakukan seperti ban serep. Padahal di sini Yakobus langsung katakan, jika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi doa itu prioritas, saudara. Bukan kalau sudah tidak dapat bantuan sana sini, sudah mentok,
baru ingat Tuhan. Amin. Kita harus mendahulukan Tuhan. Ya. Yang kedua, situasi 13b, jika ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya. Situasi keluarga tidak selalu ya menderita. Ada saat-saat wah dapat bonus. Jadi keuntungan perusahaan tahun ini begitu besar, dapat tambahan bonus. Atau anak lulus. Nah saudara, ketika kita bergembira seperti itu, jangan lupa untuk apa? Bersyukur. Ya, bersyukur oleh karena kita tahu itu semua karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ada seorang pemuda yang di Amerika ini saudara, dia sadar untuk cari pekerjaan baru itu tidak mudah. Dengan pertolongan Tuhan dia bisa diterima di satu kantor yang susah untuk masuk. Nah dia bersyukur, dia ceritakan, 1 bulan semua gaji saya, belum saya potong untuk teks untuk rent rumah, saya persembahkan buat Tuhan. Wah, nah itu sikap apa? Menyadari bahwa semua keberhasilan, kesehatan, kesembuhan, keadaan keluarga yang tenang bahagia itu karena Tuhan. Sehingga dia menyatakan syukurnya dengan memberikan gaji pertamanya. Ya. Lalu yang ketiga situasi apa saudara? Kalau menurut ayat ke-14 dan 15. Jikalau ada yang sakit. Ya. Nah ini mungkin yang paling sering dialami oleh keluarga-keluarga, ya, mengalami sakit. Karena kita memang masih hidup di dunia ini, kita belum menerima tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Nah apa yang harus kita lakukan kalau kita sakit? Biasanya bagaimana saudara? Kalau sakit? Kalau sudah sakit gimana? Ke dokter ya, langsung ya. Tapi kalau menurut Yakobus bagaimana? Suruh panggil Pak Andi, Pak Gunbio, penatua begitu ya, Pak Yuyung ya. Nah ini bukan berarti lalu Yakobus mengabaikan saudara dokter, enggak. Sekali lagi pengobatan dan iman kepada Tuhan bersama-sama saudara. Ya, jadi kita mau ke dokter pun berdoa, Tuhan pimpin. Beri dokter saya kebijaksanaan untuk bisa mendiagnosa sakit saya dengan tepat. Pimpin dia kalau nanti dia akan melakukan operasi. Nah di sini sebelum proses itu, Yakobus katakan panggil penatua, lalu penatua itu melakukan apa? Mengolesi minyak. Nah minyak ini sebetulnya juga merupakan salah satu cara pengobatan saudara. Ya, yang dipercaya bisa mengatasi penyakit tertentu. Jadi saudara, kita berdoa, kita memohon kesembuhan dari Tuhan, plus kemudian tindakan medis. Ya, karena di Amerika ini terjadi saudara di New York, ada suami istri yang masuk penjara setelah anaknya mati. Ternyata tetangganya melaporkan, kami itu sudah sarankan bawa anakmu ini ke rumah sakit. Panasnya itu tinggi, demamnya tinggi. Orang tua bilang, enggak, pendetaku bilang doa saja. Tuhan nanti akan memberi kesembuhan. Ternyata mati saudara. Dan itu bukan anak yang pertama, ini yang kedua meninggal. Pengadilan langsung menuduh orang tua ini tidak bertanggung jawab. Sehingga masuk penjara. Nah Yakobus saudara tidak mengatakan doa saja. Undang pendeta, undang majelis, doa saja, enggak. Ya, Yakobus pun, Rasul Paulus pun juga sarankan kepada Timotius untuk meminum sedikit anggur karena pencernaannya terganggu. Jadi dua-duanya, jelas saudara? Nah, kemudian bagian yang kedua, yaitu 3 prinsip doa yang memulihkan keluarga. Itu dari ayat 15 sampai ke 20. Yang pertama saudara kita melihat bahwa sakit itu bisa, tolong saudara perhatikan bisa, ya
tidak selalu berarti, karena dosa. Ayat 15 berkata, jika ia berbuat dosa, akan diampuni. Sekali lagi, tidak semua sakit itu diakibatkan oleh dosa. Tapi ada sakit-sakit tertentu yang diakibatkan oleh dosa. Contohnya apa? Pergaulan bebas, sehingga kena AIDS misalnya. Itu kalau tidak melakukan pergaulan bebas, ya tidak akan terserang itu. Ya. Atau pola hidup sudah suka minum-minum, ya, mabuk-mabukan, ngedrugs, itu kemudian kalau sakit, kalau otaknya ini menjadi rusak, itu ya karena dosa. Tapi juga sakit yang bersifat psikosomatik. Ya. Jadi penyakit yang terjadi karena secara emosi itu mengalami tekanan. Contohnya apa? Stres, kekhawatiran yang terus-menerus, lalu juga dendam. Ada kemarahan, entah dengan mertua, dengan bos, dengan tetangga. Itu pernah disakiti begitu rupa dan dia sulit untuk melepaskan pengampunan. Sehingga bawaannya itu marah terus, mudah tersinggung. Saudara, hal seperti itu bisa menurunkan imun sistem kita. Sehingga mudah untuk terserang sakit penyakit. Nah, saudara, kalau begitu, ya, sebelum kita berdoa untuk orang yang sakit, ada baiknya tentu dengan cara yang bijaksana untuk menanyakan, apakah ada dosa yang kamu perlu akui di hadapan Tuhan? Ya, siapa tahu memang ada kaitannya. Tetapi sekali lagi, kita jangan memandang setiap sakit, ya. Apalagi orang sudah menderita kanker misalnya, langsung kamu ini mesti banyak kepahitan gitu. Harus bertobat, waduh sakit hati saudara ya. Kita harus bijaksana tentunya. Lalu prinsip yang kedua, di ayat ke-16 disebutkan saling mengaku dosamu. Artinya apa? Di dalam kita berdoa, itu harus jujur dan terbuka. Nah, ini yang kadang sulit ya untuk dilakukan. Tapi kalau saudara suami istri ini bisa sampai kepada taraf ini sehingga berani untuk terbuka, maka bisa dipastikan keluarga itu akan menjadi semakin kokoh. Saudara, ada tren ya di Amerika itu, setelah menikah 30-40 tahun, pisah. Bingung kan ya? Saya satu hari persis sebelum ke Indonesia, ada suami istri dari Indo, saudara, anaknya dulu sekolah di sana, minta waktu. Pak Bin bisa enggak? Selesai kebaktian mau bicara. Oh ya silahkan. Saya pikir itu masalah mereka, saudara, suami istri ini. Ternyata itu masalah orang tuanya. Mereka dapat kabar dari papahnya, mamahmu ini sedang file a divorce. Kaget saudara. Jadi anaknya ini ke Amerika, mamahnya tulis surat ke pengadilan mau menceraikan papahnya. Papahnya memberitahu itu. Saya tanya usia orang tuamu berapa? Ya lebih naik dari 70 tahun Pak. Bayangin saudara. Mau apa lagi? Nah rupanya hal seperti ini saudara, itu bukan baru muncul. Sejak dulu pernikahan awal itu sudah, wah suka ribut, ya, tidak ada kecocokan, tidak ada yang saling mau mengalah. Tetapi tunggu anak masih kecil, tunggu nanti anak-anak kuliah, tunggu nanti mereka sudah menikah. Baru akhirnya setelah anak-anak sudah menikah, sudah lepas tanggung jawab, apa yang selama ini dinanti-nantikan, dia lakukan. Saudara, saling mengaku dosamu. Ini penting sekali. Ada keterbukaan. Mah, sorry ya, aku tadi sempat tergoda. Habis cantik aku dideketi gitu. Waduh, aku hampir saja lupa nih aku punya istri.
Pak, aku juga sorry ya Pak, aku tuh kesel mbek kamu kok sebetulnya. Kemarin itu kan aku ke salon, aku ketemu 3 ibu-ibu muda. Mereka tuh bilang-bilang, tahu enggak aku ulang tahun kemarin dikasih apa mbek bojoku. Yang pertama bilang, aku dikasih parfum Christian Dior. Soalnya kami ketemunya tuh di Paris. Yang kedua enggak mau kalah. Aku kemarin waktu ulang tahun dikasih sama suamiku Gucci, tas Gucci itu loh yang harganya puluhan juta. Soalnya aku ketemunya di Italia. Yang ketiga sudah enggak mau kalah, itu belum apa-apa. Aku kemarin dapat BMW, karena kami ketemunya di Jerman. Lah yang ibu ini saudara bingung dia. Lah, kamu dapat apa dari suamimu? Enggak kok, enggak apa-apa, udah cerita aja gitu. Wah, aku ya terpaksa Mas ngomong, aku dapat jempol dari kamu gitu. Soalnya kita kan ketemunya di Facebook. Ya saudara, keterbukaan tidak mudah karena keterbukaan itu kadang-kadang bisa menyakitkan, mengecewakan. Tetapi betapapun ya, pasangan kita mungkin waktu dengar itu, kok sampai begitu sih kamu? Tapi kemudian diproses saudara, itu akan membantu kita untuk lebih mengenali pasangan kita. Bukan saja apa yang nampak, tetapi apa yang selama ini terpendam di benaknya. Apa yang selama ini tertekan di hatinya. Jadi saudara waktu mau doa itu saudara mengaku. Ya, wah sorry ya tadi aku kurang sabar sama kamu. Sorry ya kata-kataku kasar. Oh saudara, istri itu saudara, enggak usahlah dikasih Gucci, Hermes dan sebagainya. Suami yang bisa mengerti perasaannya, suami yang bisa mendengarkan keluhan-keluhannya, itu saudara besoknya langsung dimasakin yang enak-enak saudara. Karena yang dibutuhkan oleh para istri itu pengertian, cinta kasih. Betul ibu-ibu? Malu-malu ya. Nah yang berikutnya yang ketiga, prinsip di dalam doa itu saudara, ya itu doa keluarga yang saleh itu dahsyat. Itu ayat 16b sampai ke 18. Ya. Jadi saudara, di sini Yakobus memakai kasus doa dari Nabi Elia. Ya. Memang kita tahu Nabi Elia itu luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi yang menarik, Yakobus katakan Elia itu sebetulnya ya seperti kita lah, manusia biasa yang memang dipakai Tuhan. Tetapi kenapa doanya begitu manjur? Ya karena dia hidup saleh. Dengan kata lain saudara, kalau kita ini keluarga, mengutamakan Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita spend waktu untuk bersekutu bersama-sama datang kepada Tuhan, itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan memiliki kuasa. Ya, jadi kuasanya itu bukan dari kita, bukan karena doa kita, tapi kuasa dari Tuhan yang dikaruniakan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang atau keluarga yang senantiasa mencari hadirat Tuhan. Jadi saudara, apapun masalah ya yang terjadi dalam keluarga, sebetulnya selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi bersama dengan Tuhan. Hanya kita ini kadang-kadang sudah ruwet sendiri, sudah putus asa, ya, sehingga ya sudahlah habis bagaimana lagi begitu. Nah saudara, satu hal yang ingin saya juga sampaikan di dalam konteks berdoa ini, tadi kan dikatakan suruh mengakui dosa, masing-masing mengaku dosa. Ini kalau bisa kita lakukan saudara, saya berani katakan berdasarkan studi, ketika suami istri mencapai level komunikasi sampai kepada keterbukaan ini saudara, maka 70% akan membangun keluarga yang kokoh.
Nah, komunikasi itu bisa ada 5, saudara. Ya, ini secara cepat saja saya sampaikan. Dalam konteks keluarga, yang pertama itu level basa-basi. Ya, sudah makan, sudah mandi, itu pertama. Kedua, ini berbicara tentang fakta. Ya, mobilnya sudah mulai, sudah waktunya diservis loh. Ya. Oh, aku nanti akan pulang telat. Itu komunikasi suami istri, orang tua anak yang fakta. Yang ketiga, mulai lebih dalam lagi, mulai berani mengeluarkan pendapat. Aku kok kurang setuju ya dengan pendapatmu. Saudara, kalau hubungan suami istri itu tidak baik, baru level 3 ini sudah ribut, saudara. Perbedaan pendapat, sudah ribut. Tapi kalau saudara bisa membicarakan perbedaan pendapat, keinginan, saudara bisa naik ke level yang keempat, yaitu men-sharekan perasaan. Ya, wah aku tadi itu kecewa loh. Aku di gereja sapa Bu Mince. Bu Mince itu diemin aku. Tapi tak lihat Bu Mince mbak kamu kok ramah banget, Pak. Nah, mulai kan ya, maksudnya itu apa, begitu kan ya. Nah, itu kalau bisa dibicarakan ya, istri berani. Kalau dia tuh ada rasa nggak suka apa. Dan suami juga bisa mendengarkan, memahami. Wah, kamu ada aja. Bu Mince malah tanya mbak aku kok, istri bapak potong rambut di mana sih? Kok cantik begitu. Nah, kan jadi ngerti, oh ternyata Bu Mince bukan mau goda istri suamiku ya. Nah, saudara, keterbukaan perasaan termasuk ketika disakiti, saudara. Ya. Ini tidak mudah karena seringkali istri pikir, ya baru kemarin juga saya ketemu dengan pasangan suami istri yang belum terlalu tua lah, baru 40-an begitu. Si istri bilang, saudara, saya percuma kok ngomong mbak dia itu. Tidak akan dia mau berubah, tidak akan dia mau bisa mengerti. Ya. Nah, saudara, belum tentu. Dicoba, ya. Dicoba utarakan. Pak, nek ngomong jangan kasar gitu dong. Aku ngerti latar belakang keluargamu tuh nek ngomong ya ceplas-ceplos gitu. Tapi kan bukan berarti kamu harus ngikutin. Kebetulan sang istri dari latar belakang keluarga yang tidak pernah ada nada tinggi, ada kata-kata kasar, sehingga istri bilang, saya itu sakit sekali, tapi tak pendem-pendem. Ya. Nah, kemarin kesempatan dia ada suaminya, dia utarakan itu, saudara. Ya. Jadi ini penting yang keempat. Dan yang kelima ini, saudara, yang disebut vulnerable communication. Ini yang tadi Yakobus bilang, saling mengaku dosamu. Artinya apa? Hal-hal yang selama mungkin bertahun-tahun ya dipendam karena khawatir nanti bisa ribut kalau ini diutarakan. Tetapi karena semakin mengenal satu dengan yang lain, semakin mempercayai satu dengan yang lain, berani kemudian terbuka, saudara. Termasuk misalnya apa, pengalaman waktu kecil pernah di-abuse. Suaminya selama ini heran, dalam intimasi kok canggung, berusaha menghindar. Heran aja. Ternyata satu hari istrinya cerita, aku waktu kecil pernah mengalami pelecehan seksual. Suami langsung, oh makanya. Istriku tuh punya trauma. Nah selama ini takut, saudara, untuk cerita nanti malah disalah-salahin, nanti malah suaminya jadi memandang dia negatif, sehingga dia pendam itu, saudara. Nah, saudara, saya tidak tahu. Sekarang ini, saudara, berani tidak, saudara, bicara dengan suami atau istri saudara? Hal-hal yang bersifat pribadi, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang mungkin ya memalukan. Tetapi engkau percaya ini suami, ini istri yang Tuhan karuniakan buat aku percaya dia sayang sama aku, dia akan bisa menerima keadaanku. Saudara, kalau enggak, itu seperti api dalam sekam, saudara. Kelihatannya masih ke gereja sama-sama, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi ada sesuatu yang trigger, apa yang selama ini memang sudah menjadi masalah, menjadi explode. Jadi saudara belajar untuk terbuka, mengakui dosa, kesalahan, hal-hal yang menyakitkan. Ya, ada cerita, saudara, istri yang minta maaf, sorry ya Pak,
Aku tuh sebetulnya kecewa loh sama kamu. Aku tuh dalam hati memandang kamu rendah. Loh kenapa? Ya kamu dulu naik pacaran, naik mobil. Tak pikir itu mobilmu loh, ternyata sewa. Kamu ajak aku ke rumahmu, tak pikir itu rumahmu, ternyata kontrak. Jadi kamu tuh jebolan orang duwe apa-apa gitu. Suaminya bilang, loh, jangan salahin aku dong. Waktu pacaran itu kan aku berapa kali bilang, kamu adalah satu-satunya harta yang berharga yang aku miliki. Bener enggak aku ngomong gitu? Iya. Lah tiap kali aku ngomong begitu kamu malah sweet, so sweet gitu. Ya memang aku enggak punya apa-apa. Kamu satu-satunya harta berharga yang aku miliki. Ya, saudara, mari kita belajar terbuka ya. Satu dengan yang lain. Bagian yang ketiga yang terakhir, keluarga sebagai tempat pembinaan rohani. Kita sering berpikir gereja, pendeta, penginjil, pembina sekolah minggu, remaja, itu menjadi pelaksana pembinaan rohani. Ya memang betul saudara, tetapi pembinaan rohani yang pertama dan yang terpenting sebetulnya itu di dalam keluarga. Baik PL maupun PB itu menekankan sekali tanggung jawab orang tua, mendidik, mengajar, membimbing anak-anaknya sejak kecil untuk mengenal Yahweh, untuk mengenal Kristus. Nah, gereja ini melengkapi tambahan. Saudara, banyak usaha-usaha dari gereja itu kurang berhasil, kurang efektif karena tidak didukung oleh keluarga. Padahal keluarga ini sekali lagi yang menjadi tempat pembinaan yang pertama, saudara. Tahun lalu saudara saya itu kaget dengar siaran radio, Ivan itu lagi diinterview oleh sebuah stasiun radio. Ya. Lalu pertanyaannya yang diajukan gini, kamu itu baru menikah belum setahun tapi sudah mengalami kejadian yang begitu berat. Ya, istrimu udah hampir mati, mengalami begitu banyak problem kesehatan. Imanmu goncang enggak? Ivan ditanya begitu sama penyiar radionya. Saya kan dengerin itu. Dia bilang no. Gitu. Lu kok bisa gitu? Lalu Ivan cerita. Ya semua itu karena anugerah Tuhan gitu kan ya. Lalu dia bilang sebetulnya tuh aku terima Tuhan Yesus. Waktu umur 5 tahun. Dia cerita di pastori sini sudah. Ivan kan lahir dan grew up di sini, nomor 19 di Kenari. Hari itu mamahnya itu bacain Bible story. Jadi Bu Irani itu cerita, Ivan baru 5 tahun, diceritani siapa Tuhan Yesus, kenapa Yesus datang ke dunia. Dia mati untuk kita dan sebagainya. Lalu mamanya tanya, Ivan mau terima Tuhan Yesus gitu. Mau. Dibimbing sama mamahnya. Di dalam kepolosan anak umur 5 tahun. Dan ternyata itu saudara, 5 tahun kalau kita pikir itu tahu apa. Itu di memori Ivan yang masih kecil itu begitu kuat. Aku sudah jadi anak Tuhan, aku milik Tuhan. Dan ketika dia bertumbuh, imannya juga ikut bertumbuh. Saya tanya sama Ing, saudara, kamu ingat enggak pernah bimbing Ivan? Iya. Jadi saudara rupanya Ivan bilang, semua itu mempersiapkan dia menghadapi satu situasi hidup yang begitu berat. Saya juga banyak hal yang saya baru tahu kemudian saudara. Misalnya sudah dia bilang saat Grace itu sadar dari koma, itu mental Grace ini kembali seperti anak umur 3 tahun. Dari orang yang pintar, dia ngambil master waktu itu, sekarang drop seperti anak 3 tahun yang gampang nangis, masih bingung ini itu. Sampai seperti itu saudara. Makanya di buku Grace yang kedua, itu saya juga baru tahu. Kenapa diberi judul Hello God, Halo Tuhan. Rupanya saudara setelah dia sadar itu dia tahu ada Tuhan. Tapi tidak tahu cara berdoa gimana. Jadi kalimat pertama yang keluar dari mulut Grace waktu doa, cuma bisa bilang Hello God, anak kecil kan.
Belum lagi separuh tubuhnya paralyzed, mengalami epilepsi. Jadi penderitaan ini begitu besarnya, tetapi bersama dengan Tuhan bisa dilewati tahun demi tahun. Nah, bulan lalu sebetulnya Ivan dan Grace ke Indonesia, saudara. Tapi hanya bisa ke Surabaya 3 hari, Jakarta 3 hari. Grace masih belum bisa pergi lama-lama. Tetapi itu sudah kemajuan luar biasa. Tuhan mendengar doa-doa anak-anaknya. Pada bilang saya, sepupu saya seorang dokter bilang, itu orang yang tidak tahu ya, Grace itu seperti normal loh. Sudah jalannya itu sudah kayak seperti orang normal. Saya bilang itu mujizat dari Tuhan. Saat-saat yang berat itu kami hanya bisa terus berdoa, Tuhan, mohon kekuatan, mohon anugerah Tuhan terus menopang. Jadi saudara, sekali lagi, pembinaan rohani itu dimulai dari keluarga. Nah, Yakobus bilang jika ada yang menyimpang, lalu ada yang menobatkannya, ini menunjukkan bahwa memang kadang orang tua sudah mendidik anak-anaknya sejak kecil di dalam Tuhan, tetapi waktu mereka bertumbuh menyimpang. Ada enggak pengalaman seperti itu? Nah, saudara, apa yang harus saudara lakukan kalau anak-anak saudara ini pengaruh dunia, ya, tiba-tiba enggak lagi mau ke gereja, atau istri mungkin kecewa, ada yang menyakiti, mogok ke gereja. Yakobus bilang, ingat loh, kamu punya tanggung jawab. Doakan, bimbing, supaya seluruh keluargamu itu boleh di dalam Tuhan. Ada satu kisah, saudara, seorang penginjil yang begitu tenar, sehingga saudara pun saya tahu pernah dengar namanya, yaitu Billy Graham. Saudara, ternyata anaknya yang keempat, Franklin Graham, memberontak. Dia tidak mau tahu tentang kekristenan. Dia mau hidup mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kebut-kebutan, mabuk-mabukan, udah pokoknya kontras sekali sama papahnya, saudara. Papanya dipakai Tuhan luar biasa, anaknya justru melawan Tuhan luar biasa. Billy Graham dan istrinya hanya bisa menangis, tapi membawa anaknya ini tiap hari dalam doa Tuhan, engkau bisa mengubahkan hatinya, engkau bisa menyelamatkan dirinya. Dan tentu ketika ada kesempatan, dia mencoba mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah ditaburkan di masa kecilnya. Singkat cerita, saudara, Franklin Graham bertobat, dan justru hari ini dia yang melanjutkan pelayanan ayahnya. Tuhan pakai secara luar biasa. Jadi saudara, kalau saat ini entah orang tua saudara sedang mundur, suami atau istri, atau anak atau saudara, kakak atau adik, atau cucu, bawa dalam doa. Dan saudara minta hikmat dari Tuhan, supaya bisa membimbing mereka ke jalan Tuhan. Amin. Sebagai penutup saya ingin membaca 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. Nah, saudara lihat di sini, saudara, ada sesuatu yang sangat indah yang terjadi di keluarga Obed. Ceritanya, saudara, ini ini tabut perjanjian akan dikembalikan ke Yerusalem, tetapi sesuatu terjadi sehingga tabut perjanjian itu dititipkan di sebuah keluarga, yaitu di rumah Obed Edom. Nah, ini yang terjadi dengan keluarga itu, saudara. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan, apa saudara, memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Nah, tabut Allah ini bukan jimat, ya, bukan punya special blessing, begitu enggak. Berkat itu dari siapa? Tuhan, kan, ya. Nah, tabut Allah di sini itu melambangkan apa? Kehadiran Allah. Jadi saudara, di mana keluarga itu setiap hari bersekutu, setiap hari menyadari Tuhan kau hadir di tengah-tengah kami. Saudara menyambut kehadiran Tuhan dengan pujian,
dengan doa, dengan firman. Saudara, ketika hadirat Allah itu ada di keluargamu, berkat Tuhan juga akan dilimpahkan atas keluarga saudara. Amin. Itulah sebabnya saudara, setelah ini saya beri saudara PR. Ya. Karena kalau kita hanya mendengar, oh tahu itu begitu, tanpa action, sia-sia saudara. Dua kerinduan saya, saudara ambil tindakan nyata. Yang pertama, adakan doa bersama setiap malam sebelum tidur. Oke? Tidak perlu lama-lama, 1 menit saja, mulai dari 1 menit. Suami, ya biasanya suami ini agak susah, tapi malam ini, ya, mau ya para suami, pimpin doa, 1 menit saja. Tuhan terima kasih untuk keluargaku. Saudara, tidak usah panjang-panjang, tetapi yang penting setiap hari, suami, istri, anak, bahkan kalau antar saudara atau orang tua dan anak saja, ibu dan anak, tidak apa-apa. Adakan itu nomor 1. Kedua, tulis di kertas 1 permohonan maaf kepada anggota keluarga. Mungkin selama ini ada sesuatu mengganjal, ada 1 kalimat yang mungkin sudah 5-10 tahun yang lalu pernah diucapkan, tetapi itu masih mengganggu. Sudah tulis itu, dan sudah bacakan saat sebelum berdoa bersama. Supaya ada apa? Pemulihan, ada rekonsiliasi. Ingat, Tuhan Yesus berkata, ketika kamu membawa persembahan, lalu kamu ingat ada konflik dengan seseorang, tinggalkan persembahanmu, datangi orang itu berdamai, baru kembali. Jadi kita mau doa seperti apa, tetapi kalau hati kita masih ada kepahitan, kemarahan, kita belum bisa memaafkan, Tuhan juga tidak berkenan. Yang ketiga, terakhir, praktekkan saling mendoakan. Saudara, Joy waktu kecil, waktu umur 2 tahun itu kalau marah itu, waduh bisa sampai napasnya sesak saudara. Tiap malam kami tumpangin kepalanya, Tuhan beri anakmu ini kelembutan hati. Dan saudara bisa lihat hari ini Joy tidak menunjukkan kekerasan hati seperti waktu kecil itu saudara. Doakan anakmu, tumpangi tangan, cucu ya. Suami sebelum pergi istri mendoakan, Pak, tak doakan ya Pak, Tuhan pimpin kamu. Suami juga mendoakan istrinya. Setiap hari saudara, oh saudara, ketika keluarga berdoa bersama-sama, ketika ada komunikasi yang terbuka, ketika Tuhan menjadi yang terutama, pusat dalam keluarga, maka apa yang terjadi? Walaupun keluargamu ada masalah, walaupun keluargamu ada kesulitan, tetapi ada kekuatan, ada sukacita, ada kedamaian yang melampaui akal pikiran manusia. Amin. Sebab itu saudara, ingat, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi ini mendorong setiap kami, setiap keluarga, bahkan kalau toh kami mungkin tidak lagi didampingi pasangan, kalau toh kami jauh dari anak, kami tetap mengadakan waktu khusus bersama dengan Tuhan, membawa segala beban kami, juga mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa supaya keluarga-keluarga di GKMI Kenari ini boleh menjadi keluarga yang semakin kokoh, keluarga yang bahagia, penuh sukacita, dan mengalami berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.